Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian online Talaqul Jumat, Dompet Wafa dan Imah Indonesian Muslim Association Hong Kong yang selalu kita niatkan untuk bersilaturahim dan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya. Iman Bilal Rahmatullah sudah bergabung bersama kita Ustaz Jauhar yang setia membimbing kami di forum Lakoh ini, di Majelis Lakoh Jumat ini, memberikan pencerahan mengenai berbagai kasanah Islam, baik yang sifatnya fikih maupun sirah, dan juga masalah-masalah akidah dengan tidak berafiliasi atau dengan membuka berbagai sudut pandang, ya, sumber-sumber yang tidak hanya dari satu sisi tapi dari berbagai sisi, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih tercerahkan sehingga tidak saling menyalahkan, kita saling berbaik sangka, khususnya kepada sesama umat Islam yang ingin mempelajari dan meningkatkan keilmuan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu teman-teman bergabung, biasanya nanti di tengah jalan sampai ya 15 sampai 100 orang lah mungkin bergabung. Iya ya, paling biasanya nanti teman-teman bergabung setelah di atas jam 9 atau jam 10 Hong Kong ya, karena mungkin masih perjalanan pulang ke rumah atau kesibukan lain. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali masih seputar sirah nabawi, seputar hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dan kalau kita ingat flashback ke yang lalu alhamdulillah Rasulullah sudah berhasil keluar dari rumah dengan selamat dengan menaburkan pasir di penjaga yang menjaga rumahnya. Mereka nggak tahu kalau Rasulullah ternyata sudah, oh, it's already gone. Kecuali gitu ya, ternyata di dalam ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kita sampai di sana dan hari ini saya akan menyampaikan selanjutnya perjalanan, dan kita mungkin secara materi cerita, materi urutan kronologi cerita kita sudah banyak memahami, tapi mungkin dari detail-detail penjelasan nanti kita coba cari hikmahnya apa yang bisa kita dapatkan, hikmah-hikmah yang dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sirah ini. Itulah. Kadang-kadang sesuatu yang selama ini sudah kita anggap sudah tahu, sudah biasa, tapi ketika kita detailkan ada sesuatu atau untold story atau missing sesuatu yang selama ini tidak menjadi perhatian kita, dan mungkin itu mudah-mudahan kita dapatkan dan bisa menambah kelengkapan cerita dan keyakinan kita tentang ajaran Islam, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Baik, untuk bersingkat waktu, marilah kita buka dulu majelis taklim malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan Ustadz. Selanjutnya saya serahkan pada Ustadz untuk memimpin acara. Fadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, sahabat-sahabat, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali tentu senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa lagi, bertatap muka melalui Zoom ini dalam rangka mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya ilmu Allah sehingga Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Nah, maka ada juga dalam ayat yang lain, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Di atas orang yang berilmu pasti ada yang berilmu terus. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Kullama addabani ad-dahru alimtu du'fa aqli." Setiap kali zaman mengajarkanku, artinya mengajarkanku ilmu, pengetahuan, pengalaman, alimtu du'fa aqli, aku semakin mengetahui lemahnya akalku. Wa kullama zadani ilmun bijahli. Dan setiap kali bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku akan kebodohanku. Maka semakin orang banyak belajar, justru bukan semakin merasa pintar, tapi merasa dirinya semakin lemah, semakin tidak berilmu. Maka ada ulama lain mengatakan, semakin luas keilmuan seseorang, maka semakin sedikit dia mengingkari suatu perkataan. Orang kalau ilmunya sempit kan suka serampangan. Oh, tidak boleh, oh salah, oh haram, oh bid'ah kayak gitu. Karena ya itu yang diketahui. Tapi semakin luas, semakin susah kita ngerti. Jangan-jangan ada yang belum saya baca. Jangan-jangan ada yang belum saya ketahui. Semakin susah. Maka dikatakan juga, nisful ilmi la adri. Di antara setengah dari bukti keilmuan seseorang adalah dia berani mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, ini salah satu cara kita untuk ya semakin meningkatkan pengetahuan kita, menimba ilmu di antara ilmu Allah yang sangat luas tidak bertepi. Imam Ahmad pernah ditanya, beliau itu belajar terus 40 tahun katanya, sebagian riwayat mengatakan 20 tahun. Beliau itu berkelana untuk mencari hadis, mencari ilmu. Maka dalam musnad Imam Ahmad itu ada sekitar 40.000 hadis yang beliau tulis. Itu beliau sarikan dari sekitar 1 juta hadis katanya. Ada sebagian yang mengatakan 100.000 hadis. Nah, jadi dari perjalanan selama puluhan tahun beliau cari hadis itu, anggaplah yang paling sedikit 100.000 hadis beliau kumpulkan. Diperas lagi yang kira-kira nggak ada pengulangan atau yang kira-kira dianggap lebih kuat, tertulis sekitar 40.000 hadis yang ada di musnad Imam Ahmad. Maka ditanya oleh salah satu muridnya kepada beliau, wahai Imam, sampai kapan kamu akan belajar terus? Ya, dia mengatakan, saya akan membawa tinta ini
sampai ke liang lahat. Nah, artinya ya, minal mahdi ilal lahdi ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ya. Mihbarah tempat tinta, ya, dawat tinta, ilal maqbarah sampai ke kubur. Nah, kita ini untuk kalau seumpamanya satu hari itu baca satu hadis saja dari 40.000 hadis itu perlu berapa tahun gitu ya. Itu baru satu buku hadis. Buku hadis Bukhari saja, nah, itu kita belum pernah menyelesaikan istilahnya ya. Artinya mungkin kita baca hadis-hadisnya secara terpotong-terpotong gitu. Nah, itu ilmu yang sedikit terbuka untuk kita, belum ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, termasuk kajian kita insya Allah malam hari ini kita mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menggunakan buku yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini panduan saja. Jadi kalau ada informasi atau referensi atau tambahan dari sumber yang lain silahkan antum sampaikan, pernah baca atau pernah dengar atau pernah apa ya. Nah, ini cuma buat kita patokan aja. Karena simpelnya. Ada yang lebih panjang lagi, buku-buku sejarah. Ya, ini kan bukunya cuma satu. Ada banyak buku sejarah yang berjilid-jilid karena ada banyak riwayat yang diulang ya. Tapi beliau ini menyeleksi riwayat yang beliau anggap paling kuat gitu. Sehingga bukunya agak ringkas. Itu seringkas-ringkasnya pun ini 633 halaman kalau yang ada di buku PDF kita. Nah, itu ya, kita terakhir kemarin sampai Rasulullah keluar dari rumah. Ya, sudah berhasil. Betul Pak ya? Berhasil meloloskan diri dari kepungan. Ya, berhasil meloloskan diri dari kepungan. Setelah lolos dari kepungan, kira-kira kemana beliau? Ke gua. Ke gua. Oke, beliau datang dulu ke rumah Abu Bakar. Sampai mana ya? Tapi sampai halaman berapa? Ini kemarin nih. Ternyata sampai akhirnya mereka kata berapa Ali bangkit 188 Pak ya? Kalau tidak salah, kalau di halaman buku 188. Ya, 188 ya. Dan sebenarnya mereka berkata Ali bangkit dari tempat tidur. Oke. Ya, ini terakhir. Oke, saya akan memulai membaca, nanti mungkin kita akan lanjutkan secara bergiliran seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah dari rumah ke gua. Tapi sebenarnya sebelum Rasulullah SAW ke rumah, beliau kan menuju ke rumah Abu Bakar. Nah, ini disebutkan juga. Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Ya. Jadi Rasulullah mengalami atau melaksanakan peristiwa Hijri di tahun 14 kenabian. Artinya tahun 14 kenabian itu dianggap tahun 1 Hijriah. Gitu. Maka kemarin sudah kita singgung penetapan kalender Hijriah itu ditetapkan di masa Umar bin Khattab. Dan ketika ditetapkan itu ditarik mundur sudah tahun ke-17 Hijriah. Nah, ini tahun ke-14 kenabian di bulan Safar. Ya. Rasulullah kemudian menuju ke rumah sahabatnya Abu Bakar. Lalu berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Mekah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Ya, sampai seperti itu ya. Artinya saking Rasulullah SAW benar-benar berusaha. Walaupun Rasulullah ini ya manusia yang istilahnya banyak keistimewaan di sisi Allah. Maka di antara pelajaran pertama dari kisah hijrah itu adalah mengambil atau menempuh hukum sebab akibat. Artinya apa susahnya bagi Rasulullah ya? Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa nggak kayak peristiwa Isra Mi'raj gitu? Allah langsung aja pakai buraq dari Mekah ke Madinah. Kan gampang tuh. Ya kan, kalau sampai langit ke-7 aja bisa kok. Tinggal panggil Jibril ya. Tinggal panggil Jibril mau ke Madinah. Mau naik apa? Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita manusia itu ada hukum sebab akibat, ya, yang harus kita ikuti. Gitu. Rasulullah sampai seperti itu, sampai lewat pintu belakang. Ya, walaupun sebelumnya tuh Rasulullah bisa membuat orang tidak kelihatan kan istilahnya, bisa membuat beliau tidak kelihatan. Apa susahnya ya gitu lewat depan lagi kemudian ya istilahnya kan nggak kelihatan, dada-dada nggak ada yang lihat gitu. Terus jalan santai gitu ya. Jalan santai. Tergesa-gesa ini. Beliau pun tetap lewat pintu belakang dan berjalan dengan tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian
Dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Madinah itu utaranya Mekah. Nah, kemarin petanya sudah ada belum Pak ya? Peta. Ada di atas nih Ustaz. Oh ya, ada ya. Kemarin Peta perjalanan itu ya, peta perjalanan. Jadi ini peta perjalanan petanya malah Rasulullah. jauh ke atas nih. Oh, Kemarin gitu. belum bahasan tapi sudah petanya sudah muncul. Sudah menjadi. Iya, iya, iya. Nah Oke, ini nih jadi Ustaz nih. Nih Ustaz nih. hmm, Perjalanan peta ini. Jalur oh iya. Nah, ini kan ini. aslinya kalau perjalanan biasa ini kan hijau ini kan. Hijau ini. Jadi langsung dia ke utara gitu. Tapi Rasulullah itu ke selatan dulu menuju ke Yaman, artinya perjalanan ke Ini yang Yaman. jalur merah apa yang jalur Rasulullah yang hijau? jalur merah. Oh, Rasulullah yang jalur merah. Jalur hijau ini jalur yang biasa ditempuh kafilah dagang. oh ini Orang-orang ya. Mekah itu kan biasa berdagang ke Syam, daerah Palestina, mau tidak mau melewati Madinah kan. Nah, inilah perjalanan mereka biasanya ini, yang hijau ini. Nah, Rasulullah SAW, beliau ke selatan dulu. Sini dulu ya. Nah, muter dulu. Ini kan kalau selatannya sini kan Yaman. Nah, beliau muter dulu. Nah, disitulah terletak Belok-belok Gua gini ya. Thaur. Gua Thaurnya itu ada di kayaknya di merah sini, yang dekat yang panah. Sini. Sebelumnya Pak, di bawahnya hijau. Sekitaran situ. Oh di sini. Itu Gua Thaur ada di situ. Jadi dia Masih dekat Makkah ya? masih dekat Makkah, tapi sisi selatannya gitu. Oh. Bukan sisi utaranya. Maka Hmm. Rasulullah tadi membuat siasat kan. Orang-orang itu pasti langsung hadang ke arah Madinah kan. Gitu. Tapi tadi Rasulullah ya itu Di tadi sekitar sini ya. mengatur siasat Mungkinannya. supaya ya istilahnya mengelabui lah. Supaya nggak ketahuan gitu. Akhirnya beliau kemudian nanti ke selatan, kemudian sampai ke Gua Thur, disebut juga Gua Thaur. Nah, ini Rasulullah menyadari sepenuhnya jalan satu-satunya mereka berkirakan jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman. Yaman itu kan selatannya Saudi sekarang. Dari Mekah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Thaur atau Gunung Thur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki, bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Sampai sedemikian rupa. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Thaur. Ya. Wallahu alam, apakah karena Rasulullah SAW capek atau karena sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah, dengan sehingga dia nggak Rasulullah terlalu capek sehingga Abu Bakar nih rela dia gendong Rasulullah, ya, atau bopong Rasulullah SAW. Ya, termasuk nanti ketika perjalanan kan Abu Bakar tuh kadang di depan, kadang belakang, kadang kanan, kadang kiri, ya. Karena dia takut nanti ada musuh dari depan, ya biar aku yang dulu yang kena. Nanti ketika masuk pun Abu Bakar Rasulullah di luar dulu, aku yang masuk dulu. Nah, tapi ini kan tidak disebutkan ini. Beliau dipapah ini karena beliau capek atau karena memang Abu Bakar tidak mau beliau terlalu capek Rasulullah terus, sehingga beliau yang menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak pakai alas kaki di pasir panas padang pasir gimana ya? Ya itulah. Kebayang saya aja pakai sandal melepuh itu. Itulah salah satu ya pengorbanan hijrah. Bagaimana dulu Bilal bin Rabah, bukan hanya kaki, punggung yang dibaringkan, ya kan? Punggung dibaringkan di atas pasir, kemudian ditindih dengan batu. Dan pasir itu kan bisa sepanas minyak kan, sehingga kadang-kadang kita goreng kan pakai pasir. Karena dia bisa panas. Wallahu a'lam. Ala kulli hal begitu ya. Sampai Rasulullah jijit-jijit supaya tadi tetap menyusun siasat, strategi gitu. Enggak kemudian cuai, artinya aku kan nabi, enggak mungkin ketahuan dong gitu ya. Nah, tapi Rasulullah saja sedemikian rupa kan, untuk mengatur atau membuat strategi siasat, ya,
planning, rencana dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia biasa yang mau tidak mau harus terikat dengan hukum sebab akibat ya. Rasulullah itu terikat juga, tetapi dalam banyak hal beliau kan nggak terikat dengan hukum sebab akibat, dengan mukjizat, dengan kelebihan yang Allah berikan. Itu saja masih menempuh begitu. Nah, kita pengennya tuh kadang-kadang kun fayakun aja kan, cling gitu langsung jadi. Kun fayakun. Nah, jinnya keluar nih. Oke, silakan Pak De. Dilanjut ya. Ya, silakan. Oke, saya lanjutkan bacanya. Saat beliau di gua bersama Abu Bakar. Sesampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah kau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau." Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya ia mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi dua bagian dan mengikatnya ke lubang itu. Robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Masuklah." Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Namun dia tidak berani bergerak karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah beliau. "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" tanya beliau. Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jika malam hari Abdullah bin Abu Bakar selalu berada bersama keduanya. Aisyah berkata, "Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Dia meninggalkan keduanya pada akhir malam. Dan pagi harinya menyusup ke tengah orang-orang Quraisy di Mekah seperti orang yang tidak pernah kemana-mana. Setiap masalah yang hendak diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, maka dia senantiasa mengupingnya. Lalu pada malam harinya dia mendatangi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kabar itu. Abu Bakar juga mempunyai pembantu Amir bin Fuhairah yang bertugas menggembala domba-dombanya. Pada petang hari dia menggembala di dekat gua sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dilakukan selama 3 malam itu. Kemudian Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah meninggalkan gua menuju Makkah untuk menghilangkan jejak kakinya. Ya, ini di antara orang lain yang memiliki peran dalam hijrah. Nah, dari sini kemarin kan sudah ada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Amir. Abu Bakar. Nah, ini ada Abdullah bin Abu Bakar. Ini berarti anaknya Abu Bakar. Ada 2 anaknya Abu Bakar yang memiliki peran besar. Satu Abdullah, nanti satunya lagi namanya Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudarinya Aisyah tapi lain ibu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, bagaimana sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu tidur di pangkuan beliau, ya, tidur di pangkuan beliau. Beliau kakinya itu nutupin lubang tadi tersengat. Nah, di sini juga ada salah satu dalam tanda kutip pemujizatan Rasulullah. Beliau meludahi bagian yang digigit kemudian terasa sakit. Ini yang disebut dengan ruqyah. Ya, ruqyah itu kenapa ruqyah itu kadang-kadang ada yang pakai ludah dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan seperti Rasulullah, walaupun mungkin tidak sama persis ya. Kalau kena luka saya pakai air memang jarak. Ya. Kalau luka itu dia bisa antibiotik. Ya kan berarti kalau luka nih kena pisau nih, disedot aja di ini kena liur, nanti dia darahnya berhenti. Nah, artinya berarti secara ilmu kesehatan ada buktinya juga ya, artinya. Ya, tapi luka ini atau kalau jatuh belum sempat dikasih alkohol
Dikasih air liur aja, sus. Itu padahal air liur kita ya. Bagaimana air liur Nabi gitu. Itu. Ini gini. Air liur Pak Adi aja manjur kan. Oke, mana tadi Pak Adi? Oke ya, artinya kalau kita menemukan ada hal seperti itu nggak usah terlalu merasa kayak khurafat gitu ya atau tahayul, enggak. Ya ada Rasulullah. Sama juga kayak kita minum kemudian kita bacakan doa, ini kan? Ya, karena katanya air itu kan bereaksi dengan bacaan yang dibaca. Wallah alam, dan ini juga Rasulullah meludahi. Dan Rasul juga pernah mengajarkan kalau kita sakit, di mana kita sakit, letakkan tangan itu kemudian kita baca doa. Ya, artinya ada usaha lah, bukan hanya sekedar kun fayakun gitu kan. Ya, tetap ada usaha dengan ludah atau dengan tiupan atau dengan dipegang. Ya, itu kan salah satu usaha kita, seperti kita mijet lah atau apa kan. Rasulullah kemudian bersembunyi selama 3 malam. Nah di sini ada Abdullah ibnu Abu Bakar, berarti anaknya Abu Bakar. Nah beliau ini kalau malam datang ke goa, kemudian di belakangnya itu Amir tadi, Amir bin Fuhairah. Ya, dia ya pura-pura gembala gitu. Pura-pura gembala dengan maksud menghilangkan jejak bekas kakinya Abdullah tadi. Sekalian juga ngasih minum Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, kemudian pulangnya nanti ketika sudah larut malam, dia pulang. Siangnya dia kayak orang biasa. Dia kayak jasus gitu ya, jasusnya. Jadi ini kayak informan ya. Informan. Gila bin, ini melihat situasi. Ya. Jadi sampai seperti itu gitu. Strategi yang sudah rencanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga pelajaran lain kan artinya. Maka Ali bin Abi Thalib kan mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran yang tidak direncanakan, tidak diatur, tidak diorganisir, dikalahkan dengan kebatilan yang diorganisir. Kita umat Islam kan sekarang kalahnya di situ. Kita bukan salah sebenarnya, kita ini benar. Cuman tadi ya, pengorganisasian, kemudian ya tata kelola, planning ini kan kita yang salah gitu. Sangat kadang-kadang kita menganggap diri kita salah atau Islam ini kayak menjadi sumber masalah. Ya sebenarnya bukan Islam ya. Nah, tapi mungkin kita yang kurang siasat, kurang strategi dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita sampai sedemikian rupa Rasulullah menyusun strategi ya. Sehingga ya alhamdulillah nanti beliau berhasil ya. Nah, ini ada 2 sosok lagi. Yang pertama Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini pembantunya Abu Bakar, budaknya Abu Bakar lah, ya, yang memang diperintahkan untuk menggembala. Memang pekerjaannya menggembala, tapi dalam peristiwa hijrah ini ya disuruh gembalanya ke tempat itu dengan maksud menghilangkan jejak bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar. Oke. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih. Silakan. Sebentar ya, saya tanya duluan. Ini rute perjalanan ini sudah direncanakan atau improvisasi aja? Terus gimana Abdullah bin Abu Bakar, si Amir ini bisa tahu kalau Rasulullah di sana? Itu gimana? Kapan rebukannya ya? Di atas ada diceritakan nggak? Oh nih strateginya nanti begini nih. Kan belum ada GPS, belum ada HP gitu kan. Koordinasinya gimana ini kalau bisa ketahuan? Nah, kan Gua Sur itu kan tersembunyi gitu kan. Nggak, bukan di jalur ini, di jalur yang biasa dilalui gitu kan. Tapi mereka bisa jadi informan kayak gini kan, apa sudah ada rembukan sebelumnya, kita nanti lewat sini, ini petanya, begini gini gitu. Lihat jalurnya belok-belok gitu. Gimana Ustaz? Ada yang cerita lain nggak itu? Pastinya secara detailnya wallah alam. Tapi nanti ada satu lagi yang namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Dia inilah sebenarnya penunjuk jalan. Jadi dia inilah yang menunjukkan jalan. Wallahu alam, kita tidak tahu juga apakah rute itu dari dia. Tetapi dalam buku sejarah dikatakan dia ini memang pandai jalan, maksudnya ya sudah pakar perjalanan lah, kayak sudah tahu dia rute gitu. Di rute Assalamualaikum, maaf baru masuk. Salam. Silakan Pak Dini. Saya tersangkut masalah kantor tadi, sorry maaf. Ada 2 nih orangnya.
Iya, Iya. Ada backgroundnya. kembarannya itu di belakang. Oh, Betul, salah background. salah salah milih background itu untuk ini tuh. Ntar. Jadi kalau pergi nggak ketahuan gitu, seakan-akan Iya, dengerin. kalau Iya. pergi nggak ketahuan. Ya, untuk. Kayaknya nggak standby. Oke, jadi ya. Nah, wallahu alam apakah memang itu sudah direncanakan atau sudah dirembukkan ya. Tapi kemungkinan ya tadi ya, informasi itu mungkin bisa dari ada orang tambahan atau mungkin sebelum perjalanan itu dilaksanakan dia sudah menyusun rencana itu ya. Karena seperti kemarin kita sampaikan, jadi sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu sudah nunggu Rasulullah kedatangannya. Artinya kan berarti sudah kemungkinan tahu kan kapan hari itu Rasulullah harusnya nyampe di situ. Tetapi nanti ada juga kisah di mana Asma binti Abu Bakar, nanti ada lagi Asma binti Abu Bakar itu tidak tahu Rasulullah itu jalannya kemana gitu. Jadi Rasulullah itu menuju kemana tuh tidak tahu. Nah, nanti kemudian ada jin yang menyampaikan syair gitu ya, membuat syair terus terdengar, oh berarti Rasulullah bisa perjalanannya menuju ke Madinah. Nah, ya seakan-akan ada kontradiksi ya. Mungkin ada yang memang diinformasikan orang-orang terdekat itu, ada yang mungkin tahu sekedar ya Rasulullah mau hijrah gitu. Wallahu a'lam. Boleh tahu Pak saya tadi apa? Boleh tahu pertanyaannya apa? Saya Oh, lagi gini. baru login. Tadi ini kan kita melanjutkan kisah hijrahnya Nabi. Kemarin kan sudah berhasil keluar, terus bersama Abu Bakar ke Gua Sur, dan rute perjalanannya kan bukan rute biasa. Ya, sampaikan yang kalau rute biasa kan langsung ke utara gitu kan, dari Mekah ke Madinah langsung ke utara aja. Kalau Rasulullah kan ngambil jalur muter lah, jalur untuk gitu ngelabui kan? Untuk ngelabui orang Mekah. Iya, tadi saya tanya, ini kan ada karena kepala Rasulullah dihargai 100 onta. Iya, karena di sini kan ada dua tokoh nih yang disampaikan di ayat di alinea ini, Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah ya. Nah, masing-masing ini punya tugas, punya misi, punya tugas. Kalau Abdullah bin Abu Bakar dia mencari informan untuk melihat situasi kondisi di Mekah seperti apa dan menyampaikannya ke Abu Bakar. Sedangkan Amir ini bertugas untuk mensuplai logistik susu dombanya dan juga menghapus jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Nah, tadi saya tanya, strategi ini, jalur yang dipakai Rasulullah, terus strategi Abdullah bin Abdullah dan Amir ini, apakah sudah dirembukan sebelumnya atau improvisasi aja? Itu yang tadi saya tanya sih. Mungkin Pak Didi ada tambahan, ada informasi lain? Tadi Ustadz nyebut ada satu yang masih belum Islam. Namanya siapa ya? Namanya Abdullah. Penunjuk jalan tadi? Penunjuk jalan itu luar biasa, orang Baduin yang memang hidupnya berturun-temurun memang seputar situ. Dia tahu jalan di situ dan ilmu dia nggak diketahui banyak orang. Jadi saya lupa namanya, harus saya ini dulu lihat catatan dulu. Mungkin Ustadz tahu namanya. Dia ini walaupun dia tahu bahwa Rasulullah itu dihargai, kepalanya dihargai 100 onta, tapi dia hanya dibayar hanya sekeping ini saja, dia masih mau dan dia ikhlas. Walaupun dia, jadi termasuk orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang perjuangannya dalam Islam tinggi, termasuk Mutim bin Adi, termasuk dia itu satu. Tapi saya lupa namanya, dia yang membantu Rasulullah muter-muter jalur keluar supaya yang orang nggak tahu. Dan itu dibayar oleh Abu Bakar yang bayar. Saya lupa namanya Ustadz, siapa Ustadz? Ya, saya buka OneNote dulu. Ya. Namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Iya, Abdullah. Pokoknya nama depannya Abdullah. Ya. Oh, itu belum masuk Islam ya? Dia sampai akhir hayatnya nggak masuk Islam. Oh. Jadi dia ada beberapa non Muslim yang membantu perjuangan dakwah atau ini Islam. Salah satunya Mutim bin Adi, salah satunya dia itu Abdullah bin Abu Uraiqab ya, siapa tadi namanya? Uraiqib ya. Ada beberapa itu, ada 6 atau 7 gitu.
non Muslim tapi perjuangannya dengan Islam itu tinggi. Dan artinya Abdullah bin Muraikid ini mendampingi ya, tapi nggak disebutkan di dalam gua ya. Enggak, dia yang menunjukkan sampai keluar, sampai nanti di tengah jalan, tapi nggak nyampe ke Madinah. Oh, tapi Dia nanti jalan. Rasulullah dengan Abu Bakar ini ke Gua Sur itu sendiri Belum dulu. ketemu dia, belum ketemu Belum ya? Abdullah itu, belum. Oh, Boleh juga tuh film The Messenger itu ditonton lagi. Itu film waktu diputar tahun 76 itu ada di YouTube itu kalau mau nonton. The Messenger, cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tapi versi ini. Tapi insya Allah inilah nggak terlalu aneh. Tadi kan pertanyaan saya, rute perjalanan ini apakah dirembukan sebelum berangkat atau improvisasi aja gitu? Rute jalannya ditentukan oleh Abdullah itu tadi. Oleh? Abdullah, pemandu jalan itu. Loh, sebelum ketika sampai ke Gua Sur. Terus, itu ya Rasulullah sama Abu Bakar. Pokoknya lewat sini dulu ya. Gitu. Ya. Terus kasih tahu Abdullah bin Abu Bakar ya. Saya nggak tahu kalau itu di Abdullah bin Bakar itu kan anaknya Abu Bakar ya. Iya. Kok bisa tahu ada di gua itu? Itu kan? Iya. Ya. Memang banyak potongan yang nggak dijelaskan secara detail. Nggak ada ya. Jadi artinya, wallahu alam, artinya Rasulullah walaupun dia memiliki pemandu, tapi Rasulullah juga kan dipandu oleh wahyu. Selain juga beliau juga pernah melakukan perjalanan ke Syam. Syam juga melalui Madinah kan. Artinya beliau juga tahu rute itu. Dan orang-orang Quraisy itu kan rihlatas syita'i was-shaif. Mereka punya perjalanan yang memang ke Syam, ke utara, kemudian ke Yaman, ke selatan. Nah, Rasulullah kenapa ke selatan dulu? Ke Gua Thawr tadi ya. Allah alam, kita tidak bisa memastikan apakah ide Abu Bakar atau ide Rasulullah, karena nggak disebutkan ya. Tapi kemungkinan ya mereka mungkin tadi mencari suatu strategi. Tapi ada Ustadz ide yang menarik itu, cerita menarik itu Ustadz yang mungkin menunjukkan ini sebenarnya tidak aneh kalau kita mengetahui seperti apa kehidupan orang Quraisy waktu itu. Jadi waktu awalnya perang Badar itu Abu Sufyan itu kan baru pulang bisnis itu. Pas pulangnya itu dia tahu kalau dia dipantau sama para sahabat Rasulullah SAW. Taunya dari mana? Taunya begitu mereka jalan, mereka menemukan kotoran unta. Dari kotoran unta itu mereka pegang-pegang kotoran unta itu mereka pegang-pegang. Dia langsung cium sama ngeliat, dia langsung tahu dia diuntai orang dan orang ini adalah anak buahnya Rasulullah dari kotoran unta. Karena kotoran unta itu mengandung kurma. Jadi ada biji kurma. Dari situ dia tahu. Jadi memang orang-orang situ memang pada tahu semua ini laut mana nih. Memang mereka tuh ahli tracker. Jadi dia tahu dengan melihat jejak onta tuh dia tahu onta itu bawa 2 orang atau bawa 1 orang atau barang yang berat. Jadi memang kepakaran mereka men-tracking itu udah turun-temurun. Jadi bagi mereka untuk mencari, saya nanti di daerah sini belok untuk ke sini itu bagi mereka gampang. Karena mereka memang ahli tracker di padang pasir itu dan turun-temurun. Makanya Amir bin Fuhairah ini bertugas untuk menghapus jejak juga ya. Iya, jadi dia tahu misal dia melihat onta, dia tahu ini udah 2 orang di atas onta ini. Dia tahu dari bekas jejak onta itu. Nah, itu ilmu sendiri tuh. Ilmu perontaan. Ontanologi. Itu yang ini Pak ya, Pak Didi ya, yang baik. Itu kotoran apa bukan gitu ya. Kotoran bukan. Cobain lah kan, kotoran kan. Yang kurang lebih kayak gitulah. Itu awal-awalnya dulu seperti itu. Hanya biar kita tahu bahwa ini memang bukan suatu aneh. Memang mereka ahli tracker di padang pasir itu. Untuk mereka tahu titik dini koordinat itu udah turun-temurun mereka. Mereka udah tahu cara mereka melihatnya, cara mereka nge-track. Gitu. Wallahu a'lam.
Maaf, saya soal suka sekali cerita ini, jadi agak semangat ini ya. Oke, gimana Pak Di? Kita lanjutkan ya. Iya. Gimana nih? Wah. Yang jelas sekarang Rasulullah sama Abu Bakar sudah aman di Gua Sur. Sekarang kita lihat ke Makkah. Mas Imam, silakan alinea berikutnya. Sementara orang-orang Quraisy. Oke. Sementara orang-orang Quraisy seperti hilang akalnya dan tidak waras setelah pagi harinya kehilangan jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang mereka lakukan ialah memukuli Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri beliau. Tatkala tidak mampu mengorek keterangan sedikit pun dari Ali, mereka segera ke rumah Abu Bakar. Mereka menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar menemui mereka di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawabnya. Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Lewat pertemuan yang singkat dan cepat, mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan dilakukan untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Di setiap jalur di Makkah ditempatkan beberapa penjaga dengan dibekali senjata yang lengkap. Dan siapapun yang bisa membawa beliau kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup atau mati, disediakan hadiah 100 ekor unta, siapapun dia. Pada saat itu, setiap penunggang kuda, pejalan kaki, dan para pencari jejak mencari beliau. Mereka menyebar ke gunung dan lembah, ke dataran tinggi, dan dataran rendah, tetapi hasilnya nihil. Sebenarnya ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua, tetapi Allah lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam gua. Kudongakkan kepala dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Diamlah, wahai Abu Bakar, 2 orang, dan yang ketiga adalah Allah." Dalam suatu lafal disebutkan, "Apa perkiraanmu, wahai Abu Bakar, tentang 2 orang, sedang yang ketiga adalah Allah?" Disinilah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak di antara mereka dan beliau tinggal beberapa langkah kaki saja. Nah, ini berarti sudah di Gua Thaur. Nah, di sini kenapa mereka itu kemudian ke Gua Thaur? Karena tadi ya jalan untuk ke Madinah kan sudah diblok gitu, dan tidak ada perjalanan sama sekali ke sana, sehingga mereka mikirnya kemungkinan ya ke selatan, gitu. Entahlah, makanya kan jalan ke utara atau sudah di blokade, nggak ada bekas-bekas perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke sana. Akhirnya mereka kemudian mencari ke arah selatan, dan di situ ya ditemukan Gua Thaur tadi. Nah, dalam satu riwayat yang lain di beberapa buku sirah itu disebutkan di antara mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi ketika itu tuh ada jalinan sarang laba-laba. Kemudian di depannya itu ada hamamah, burung merpati, dan ada burung merpati yang bikin sarang di situ. Ini riwayat ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan kuat. Mungkin Syekh Abdul Rahman ini, Sofiur Rahman ini menganggap kurang kuat sehingga nggak disebutkan dalam buku ini. Tapi di beberapa buku sejarah disebutkan. Ya. Jadi kenapa mereka itu kemudian tidak jadi, mereka nggak ngelihat atau bahkan tidak nengok sama sekali gitu ya ke lubang gua itu, karena mereka melihat ada sarang laba-laba. Kemudian di depan sarang laba-laba ada sarang burung merpati gitu. Jadi nggak mungkin dong. Kalau semuanya dia masuk, pasti sarang laba-laba ini akan terbuka gitu. Dan tidak mungkin juga ada burung merpati di situ. Allahu a'lam. Karena kalau mukjizat Allah ya nggak bisa kita ini kan pikirkan sebagaimana biasa. Tetapi ala kulli hal Allah memberikan pertolongannya di situ, sehingga orang-orang Quraisy itu ya pergi setelah itu ya. Tapi sebagian mengatakan ya nggak ada sarang laba-laba, nggak ada ini juga, nggak ada burung merpati.
Pokoknya mereka tiba-tiba nggak ingin masuk gitu aja. Ala kulihan itu kan cara Allah. Baik dengan cara Allah menghadirkan laba-laba atau dengan cara Allah mengendalikan pikiran orang tadi sehingga ada sampai tinggal beberapa jengkal juga. Ya, kalau kita kan nanggung betul udahlah. Kita lihat dulu masuk kali aja di situ. Lumayan kan 100 ekor unta. Gitu. Tapi Allah berkehendak. Jadinya seperti itulah. Satu unta harganya berapa, Ustaz? Satu unta ini kalau seumpamanya normal kan bisa sampai 30-an juta. Atau bisa lebih mahal dari itu. Kalau yang kecil-kecil bisa 15 juta, 10 juta. Anggaplah rata-rata semuanya kan. Pertengahan 30 juta. Atau 20 sampai 30 juta. Kan bisa sampai 3 miliar. Lumayan juga. Allahu a'lam. Oke, ada pertanyaan atau tambahan atau kita lanjut? Ini ada catatannya tadi, Mas Imam, dibaca dulu Mas Imam. Oh ya, kekhawatiran Abu Bakar bukan sekedar tertuju kepada nasib dirinya, tetapi sebabnya yang paling pokok adalah kekhawatiran terhadap nasib Rasulullah SAW. Dalam hal ini dia berkata, jika aku terbunuh maka aku hanyalah seorang manusia. Namun jika engkau terbunuh maka umat tentu akan binasa. Lalu beliau bersabda, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Sehingga ada buku la tahzan, innallaha ma'ana. Itu hadis ya? Ayat Quran. Itu ayat Quran. Oh, ayat Quran ya? Ya, ayat Quran. Nah, kan. Innallaha ma'ana. Sering disebutin itu. Dalam ayatnya ada idqala li sahibihi la tahzan idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua. Idqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, karena nama Abu Bakar ini nggak disebut dalam Al-Quran. Salah satu-satunya sahabat yang namanya disebut dengan jelas adalah Zaid. Zaid suaminya Zainab. Zaid dan Zainab. Zaid inilah satu-satunya nama sahabat yang disebutkan. Abu Bakar, Umar, Ali tidak ada disebutkan. Bahkan nama Aisyah sendiri nggak ada disebutkan. Walaupun kisahnya banyak tersebar. Artinya kisah tentang Abu Bakar banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kisah tentang Aisyah juga banyak. Tapi nama itu tidak ada. Justru namanya ada Zaid bin Harithah. Dan dia seorang budak. Itu salah satu ya istilahnya Islam tidak memandang ini ya. Dan Allah ingin memuliakan beliau dengan namanya terrekam dalam Al-Quran. Oke. Lanjut, Pak Dirman silakan bantu baca. Lagi nyeduh kopi kayaknya Pak Sudirman ini. Lagi nyeduh kopi ya. Mas Andri deh, Mas Andri. Oh, Pak Gojali dulu deh, entar Mas Andri. Pak Gojali dulu nih, biar nggak ngantuk. Ayo Pak Gojali, biar nggak ngantuk, Pak. Bantu. Kebaca nggak? Kelihatan nggak bacaannya? Monggo. Nih aku gedein nih. Mana? Perjalanan ya? Iya, perjalanan ke Madinah. Perjalanan ke boleh Madinah. dipakai, kacamata boleh dipakai. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala usaha pencarian sudah mulai mengendor dan setelah 3 hari gejolak orang-orang Quraisy sudah menurun tanpa membawa hasil apapun. Rasulullah SAW dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraiki, seorang petunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan, sekalipun dia masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka berdua mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta kepadanya. Setelah 3 malam berada di gua, dia minta datang ke gua dengan membawa 2 ekor unta itu. Maka pada malam Senin 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid datang ke gua.
Pada saat itu Abu Bakar berkata, demi ayahku menjadi jaminan. Wahai Rasulullah SAW, ambillah satu ontaku ini. Dia memilih onta yang paling bagus untuk beliau. Asma binti Abu Bakar datang sambil membawa rangsum makanan untuk perjalanan mereka berdua. Namun rupanya dia tidak lupa membawa tali untuk mengikat rangsum itu. Rupanya Oleh karena dia lupa, maksudnya ya, bukan lupa tidak, ya. bukan tidak lupa. Namun Dia rupanya dia lupa. Dia Oh, lupa, jadi tidaknya ini tambahan, ini salah. oh, Dia lupa siap. membawa tali. Dia lupa membawa tali untuk mengikat rangsum itu. Oleh karena itu selagi beliau dan Abu Bakar sudah naik ke atas punggung unta dan Asma hendak mengikatkan rangsum makanan, maka dia tidak mendapatkan tali pada rangsum itu. Dia segera melepas kain ikat pinggangnya dan menyobeknya menjadi dua bagian. Satu bagian dipergunakan untuk mengikat rangsum makanan dan satu bagian lagi dia pergunakan sebagai ikat pinggang lagi. Karena itu dia dijuluki Zaitun Nitakam, wanita yang memiliki dua bagian ikat pinggang. Ya, namanya Selanjutnya, zatun nipoqaini. Nipok artinya ikatan. oh, Jadi karena dia sobek satu tuh. Nah, makanan Rasulullah, yang satu untuk ikat ini. Zatun nipoqaini. Yang memiliki dua ikat. Silakan, Pak. Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid yang menjadi petunjuk jalan mengambil jalan pesisir. Jalan pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju jalan Yaman. Baru setelah itu mengarah ke barat menuju pesisir hingga setelah tiba di jalan yang tidak bisa dilalui orang. Perjalanan di arah tidak biasa. Tadi biasa. Nah, tidak biasa dilalui orang. Perjalanan diarahkan ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Ini merupakan perjalanan yang jarang dilalui orang. Ibnu Ishaq telah menyebutkan tempat-tempat yang dilalui Rasulullah SAW dalam perjalanan ini. Dia berkata, tak kala penunjuk jalan pergi bersama mereka berdua. Dan dia mengambil jalan di bagian dataran Mekah yang rendah menuju daerah pesisir laut hingga tiba di Usfan. Terus melewati. Sebenarnya namanya Asafan. Oh. Asafan ya, Asafan. Oke, karena bahasa Arabnya kan Ain Sin Fa Nun. Asafan. Asafan. Ya. Terus melewati Asofa. Ya. Sofa Asafan. Oh, Asafan, tapi Sofa Marwah. Asafan. Terus melewati dataran rendah Amaj. Abdullah bin Uraiki meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui. Maka dia terus menuntun perjalanan setelah diberi izin untuk melewati Kudaid. Perjalanan diteruskan melewati Al-Harar, Saniyatul Mararah, Likfa, Majalah, Majah, susahnya. Mahaj. Yang penting nama tempat aja. Iya, nama tempat-tempat ini ya. Banyak ini. Ya. Dari arah kanan sampai tiba di Kuba. Gitu. Lalu tiba di Kuba. Inilah beberapa kejadian yang di tengah perjalanan. Ya. Oke, ini di antara perjalanan yang beliau tempuh ya. Jadi setelah dari Gua Thaur sampai beliau ke Kuba. Oke, kayaknya nggak ada yang ini kan, ada tambahan atau ada mau ditanyakan Pak Adi, silakan. Ini tadi ya, Abdullah bin Uraikid. Itu tadi nama-nama kota ya, Ustadz ya? Nama-nama tempat, tempat. Di kota, ya tempat. Kecamatan.
Oh, kecamatan, kabupaten gitu ya. Ya kayak tempat-tempat aja Pak. Ya Oh, tempat. siap. Hmm. Belum tentu itu perkampungan. Artinya Gua Sur itu belum mulai sekedar untuk ini ya, apa, sembunyi aja. Memang strateginya nggak langsung jalan ya. Ya memang. Itu mungkin yang pelajarannya ya. Nah, jadi keluar dari Mekah, tapi tidak jauh-jauh dari Mekah. Untuk biar orang nyebar kemana-mana dulu. Akhirnya 3 hari dianggap sudah aman, baru jalan. Baru keluar, baru. Jadi yang menuju ke arah Yaman ini kan setelah dapat petunjuk dari Abdullah bin Uraikid ini ya. Yang ya Yang bawa jalurnya ini, yang tadi. Bukan Rasulullah yang lewat ke Yaman, tapi artinya dari Mekah ke Gua Sur itu kan rute perjalanannya kan ke selatan. Selatan ini kan jadi orang Arab dulu tuh menganggap selatan itu Yaman, utara itu Syam. Iya. Nah, jadi artinya setiap perjalanan yang maka ada rukun Yamani, rukun Syami. Apa ini Ka'bah tuh ya? Rukun Yamani itu berarti kan di bagian selatan. Menuju ke Yaman. Rukun Syami itu karena menuju ke utara. Nah, karena bagi mereka tuh yang ke utara itu pokoknya arah ke Syam. Kalau ke selatan berarti arah ke Yaman. Nah, dari Mekah ke Gua Thawr itu kan arah ke Yaman. Nah, baru dia agak belok dikit, kemudian baru di perjalanan ke utara. Ya, maksudnya belum memang strateginya belum langsung jalan maksudnya. Betul. Jadi nggak langsung, karena tadi kan kalau langsung jalan orang-orang masih semangat nyari. Beliau Rasulullah sama Abu Bakar kan jalan kaki keluar dari Mekahnya kan, belum ada kendaraan kan. Nah kan kalau pemburu-pemburu yang berharap hadiah itu kan pasti pakai kuda, pakai onta, kendaraan yang lebih cepat. Kalau langsung pergi ke Madinah nggak sembunyi dulu, bakal ketangkep kan. Karena kan nyebar orang lebih banyak gitu. Mungkin itu pelajarannya ya. Strategi meloloskan diri dari kepungan. Iya. Detektif ya, Pak Adi. Ini nanti bisa menarik. Pak Dirman sudah kembali. Mangga Pak Dirman dibantu lanjutkan ceritanya. Inilah beberapa kejadian di tengah perjalanan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah beberapa kejadian di tengah perjalanan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, semalam kami mengadakan perjalanan non-stop hingga tengah hari. Jalanan sepi dan tak seorang pun yang lewat di sana. Kami mendapatkan batu besar. Di sisinya tidak terkena sinar matahari sehingga bisa untuk berteduh. Kami singgah di tempat itu untuk meratakan tempat dengan tanganku untuk dipergunakan tidur. Kuhamparkan kain kerudung kepala dan buka makan. Tidurlah wahai Rasulullah, biar aku tiup di sekitar engkau. Maka beliau pun tidur dan aku meniup-niup di sekitarnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala mendatangi tempatku. Batu besar ini juga dengan maksud untuk berteduh. Engkau pengembala milik siapa? Aku bertanya. Seseorang dari penduduk Madinah, atau dia menjawab seseorang dari penduduk Makkah. Apakah di antara domba-dombamu ada yang susunya bisa diperah? Ada, jawab pengembala. Apakah engkau mau memerahnya? Maaf, ada ke atas ya. Bisa, jawabnya sambil mengambil seekor domba. Tiuplah susunya agar bersih dari debu, rambut dan kotorannya. Kataku. Pengembala itu merah susu dan aku membawakan sekantong air untuk minum dan wudhu. Kudatangi Nabi SAW yang masih tidur. Aku merasa enggan untuk membangunkan beliau. Aku menyedorkannya setelah beliau bangun. Tuangkan air ke susu agar bawahnya menjadi dingin. Minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau minum dan aku pun merasa puas. Bukankah sekarang sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan? Beliau bertanya. Ya, jawabku. Maka kami pun melanjutkan
Di sini ada yang bagus nih perkataan beliau ya Abu Bakar. Mana nih? Maka beliau minum dan aku pun merasa puas. Jadi yang minum Rasulullah, tapi yang puas Abu Bakar. Maka orang kalau cinta kepada seseorang, kan, ketika melihat orang itu enak, ya dia juga merasa enak. Melihat orang itu senang, dia merasa senang. Rasulullah minum, dia yang kenyang. Rasulullah minum, dia yang kenyang. Yaitu sebagaimana lagi cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya. Seperti yang tadi dibahas di awal ya, bahwa di perjalanan ini tuh apakah Rasul sendiri itu diberikan petunjuk baik dari tadi kan, walaupun memang ada petunjuk jalan atau harus kemana, harus mampir di mana, selain dari orang sendiri tidak ada, bukan bisikan maksudnya ya, tidak ada entah itu malaikat yang memberikan kamu diam dulu di sini, nanti kamu berangkat lagi, itu seperti apa? Karena kan di hadis yang lain bahwa kalau Rasul berjalan aja itu dinaungi awan, seolah-olah seperti itu kan ya. Nah, tapi di konteks yang di sini diceritakan itu seolah-olah perjalanan manusia dalam versi memang berjuang, seolah-olah seperti ya, versi manusia berjuang seperti biasa. Kira-kira apa hikmahnya Ustaz di sini? Ya, ini tidak terkena, ada batu besar tidak terkena berteduh ya Pak Dirman ya. Mungkin maksud Pak Dirman, apakah ada petunjuk dari malaikat dalam wahyu atau bisikan begitu ya? Allahu alam, tapi kalau dari rekaman sejarah di buku-buku itu sih tidak ada sih. Benar-benar seakan-akan benar-benar murni itu perjalanan Rasulullah sebagai manusia gitu. Walaupun ada pertolongan-pertolongan yang tadi ya, seperti laba-laba, kemudian ini, dan ya ada beberapa pertolongan tapi kayak bukan utama gitu. Jadi cuman backup dikit-dikit. Tapi benar-benar kayaknya Rasulullah ini mengandalkan ya petunjuk jalan tadi, Abdullah bin Uraiqib gitu. Walaupun ya bisa jadi karena tadi sudah kita singgung ya, Rasulullah juga pernah melakukan perjalanan ke Madinah, ke Syam gitu. Mungkin beliau tahu-tahu sedikit tapi beliau menyerahkan. Bahkan dikatakan dalam bahasa Arab itu fa'ammanahu, benar-benar menyerahkan perjalanan itu kepada Abdullah tadi. Ontanya itu 2 diserahkan, kemudian ya artinya udah bawa kami kemana terserah ente. Ya, Allah alam, sampai mungkin begitu Pak Dirman. Ya, terima kasih Ustaz. Karena nggak semua gerak-gerik Rasulullah itu kemudian terpantau oleh wahyu atau diarahkan oleh wahyu ya. Maka dalam hadis-hadis itu ada istilahnya hadis, yaitu sesuai dengan pikiran Rasulullah sebagai manusia. Maka ada beberapa keputusan Rasulullah dalam tanda petik ya, sikap yang diambil Rasulullah itu kemudian ditegur oleh Allah. Sebagaimana dalam kisah di surat Abasa wa Tawalla ya, Rasulullah kan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum karena Rasulullah ingin fokus berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah kemudian ditegur ya, artinya ada tindakan yang memang dari pribadi Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah melihat para sahabat mengawinkan antara kurma laki-laki dengan kurma perempuan ya, Rasulullah kan sempat mengatakan tidak perlu cross polinasi antara pohon ke pohon lain. Oh gitu ya. Ya. Ya intinya dalam masalah pertanian gitu Pak ya, pertanian. Jadi ada beberapa tumbuhan itu harus di cross polinasi untuk dia tumbuh. Kalau nggak di cross polinasi dia nggak mau tumbuh dia. Jadi serbuk dari pohon ini, serbuk dari pohon ini dipukul-pukulkan ke pohon yang satu lagi. Jadi serbuknya itu dia membuahi yang satunya gitu. Jadi semakin beragam dia semakin bagus tumbuhnya. Tapi itu istilah pertanian itu. Nah, ya ilmu pertanian. Oke, betul. Artinya ya kayak tadi ya kalau polenisasi silang. Nah, itu masalah. Istilah saya yang nggak tahu nih mungkin ya anggap dikawinkan gitu kan. Kawin silang. Katanya kan ada kurma tuh ada laki-laki ada perempuan. Allah alam. Iya, serbuk sama putik. Jadi serbuk itu yang membuahi, putik itu yang betinanya. Kayak pohon kelengkeng juga gitu, Ustaz. Oh iya. Kelengkeng juga katanya ada kelengkeng laki, kelengkeng perempuan. Ya, artinya maksudnya ada kisah yang serbuknya dia seperti membuahi dan putiknya seperti sel betinanya, sel itu maksudnya.
Nah, di situ kan kemudian tidak berbuah di tahun itu kan, kemudian Rasulullah kan antum a'lamu bi umuri dunia. Ya kalian lebih paham masalah dunia. Itu masalah pertanian, itu kan masalah wahyu. Kalian lebih paham. Artinya nggak semua kehidupan atau gerak dari Rasulullah itu kemudian semuanya terpantau atau diarahkan oleh wahyu. Ya. Walaupun kalau masalah yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan Al-Quran itu pasti kita yakin semuanya. Maka nanti dalam kajian ilmu ushul fiqh itu ada hadis itu yang dideteksi gitu. Ini hadis ini kira-kira hadisnya berdasarkan pemahaman Rasulullah atau benar-benar dari wahyu dari Allah. Jadi sampai ulama itu mencoba untuk mendeteksi begitu. Ya. Pernah satu kali dalam perang Badar, itu kan Rasulullah mengusulkan di suatu tempat kan. Sahabat bertanya Rasulullah, itu wahyu atau keputusan dari engkau gitu kan? Rasul mengatakan keputusan dari saya. Oh, menurut saya Rasulullah lebih baik kita berhenti di sini. Ini tempatnya lebih strategis untuk kita nanti menyerang musuh. Gitu. Di depan sumur. Jadi orang Quraisy nggak bisa ngambil air. Didahului untuk kita menguasai air. Nah, wallahu alam dalam masalah perjalanan hijrah yang sampai yang kita baca sekarang ini, sepertinya sih ya tadi ya nggak ada sama sekali informasi bahwasanya Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berjalan seperti ini, hanya sekedar tadi ada bantuan kecil ya, di mana Rasulullah nanti ada lagi mukjizat yang lain yang mungkin nanti akan kita temukan. Wallahu a'lam. Ustadz, mengenai hijrah ini Ustadz, saya ingin nimpai juga yang Pak Dirman tanya itu. Jadi yang mengenai Rasulullah berjalan di naungi itu kan malah cenderung maudhu ya, malah cenderung nggak ada dalilnya itu ya. Jadi itu lahir kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah yang istilahnya bahasa Inggrisnya venerate Rasulullah berlebihan. Jadi Rasulullah itu dinaungi ini itu sangat-sangat lemah dalil ininya kisahnya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa perjuangan hijrah ini perjuangan seorang manusia gitu. Jadi tidak semua bantuan Allah itu sifatnya metafisik yang makanan turun dari langit, itu enggak semua metafisik. Dan khusus perjalanan hijrah ini semua sangat-sangat manusiawi. Jadi Rasulullah harus sama Abu Bakar tuh harus berhari-hari merencanakannya, harus jadi bantuan Allah tuh datangnya dari yang sangat normal. Jadi misalnya kayak ada orang yang bantu, ada anaknya yang menyembunyikan, kemudian nanti bagaimana strategi Rasulullah ketika nanti ketemu sama orang lain, apa kalimat yang diucapkannya, itu semua strategi yang diatur sangat-sangat manusiawi. Yang bantuan Allah tuh datangnya sangat fisika, nggak metafisik. Jadi nggak tiba-tiba hujan mendarat di sini. Makanya kisah yang tadi Ustadz bilang ada sarang burung, kemudian sarang itu sama sekali kisahnya juga sangat lemah sekali cerita. Karena sebenarnya bantuannya bukan yang seperti metafisik itu. Makanya Syekh Abdurrahman Barakpuri itu nggak memasukkan dalam bukunya dia. Karena kisah itu sangat tidak manusiawi. Jadi padahal itu sangat-sangat manusiawi. Bagaimana Rasulullah berat sekali hatinya meninggalkan Mekah, harus berjuang, meninggalkan anaknya kan Zainab itu kan masih menikah sama orang kafir kan, Abu Al-As. Jadi betul-betul perjuangan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat Rasulullah itu kenapa bisa melihat dia sebagai teladan? Karena yang dilalui Rasulullah itu sangat-sangat manusiawi. Cobaan yang dilalui Rasulullah itu sangat-sangat manusiawi. Penderitaan yang didapatkan Rasulullah sangat-sangat manusiawi. Tidak ada bantuan-bantuan ajaib yang metafisik di sana. Maka kita bisa menganggap dia sebagai teladan kita. Karena kalau dia lewat semua bantuan-bantuan yang sifatnya metafisik, gampang saja dia menjadi rasul. Semua bantuannya metafisik kok gitu. Enggak, tidak seperti itu. Allah kalau mau bisa kasih kuda terbang langsung 1 menit nyampe. Gitu. Tapi bukan itu. Hikmahnya, you have to go through difficulties to get Allah's blessing. Itu mungkin ininya. Jadi makanya berat sekali hijrah itu. Rasulullah itu sambil pergi itu sambil melihat Mekah itu menangis tuh. Kalau enggak karena aku diusir, aku nggak akan mau meninggalkan Mekah ini. Dan para sahabat itu semua meninggalkan harta bendanya. Ini perjuangan yang paling berat untuk sahabat. Dan itu semua, kita kalau lihat kisahnya itu bisa mengeluarkan air mata. Berat sekali cobaan yang dilakukan, yang kita terima itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding bagaimana sahabat sampai mengeluarkan nyawa dan hartanya untuk hijrah itu. Jadi mungkin itu ininya Ustaz. Ya. Terima kasih Pak. Pak, ini
Ustaz, boleh Ya, nanya, silakan. tapi agak nakal nanya. Mungkin nggak tahu boleh ditanyakan nggak ya? Ini yang saya tanyakan di sini nih. Percakapan dengan penggembala. Nah, ini kan minta susunya domba-domba yang digembalakan oleh penggembala. Dan Rasulullah mau minum susu itu. Padahal dia kan penggembala itu sebenarnya nggak berhak kan atas susu kambing yang digembalakan. Nah ini gimana Ustaz? Kan ada cerita yang Umar ketemu sama ini, aku ambil satu domba, ada Allah gitu kan. Nah ini tapi ada penggembala yang ngasih susu ke Rasulullah untuk diminum, dan gimana ini Ustaz? Boleh nggak gitu loh? Artinya kalau kambingnya diambil nggak boleh, tapi kalau susunya diambil dikit, bolehlah gitu. Seperti itu kah? Nah, kan Ustaz, mohon maaf nih. Oke, jadi penggembala ini kan seperti ya istilahnya pembantu ya, atau anak buah kita lah gitu ya. Nah, kita kan bisa nyerahkan gini. Kira-kira wallahu alam, ya sama lah, kita sama-sama memprediksi. Kalau semuanya dikatakan maksudnya begini, saya punya anak buah, tolong ya jaga toko nih, tapi nanti kalau ada yang minta minum kasih aja, ya kan? Maka orang itu kalau minta minum berarti boleh, berarti sah. Nah penggembala tadi kan mengatakan, Abu Bakar kan mengatakan boleh tidak minta, boleh. Kemungkinan besar, wallahu alam, berarti pemilik domba ini sudah membolehkan. Artinya nanti siapa yang minta susu ya silahkan kasih aja. Kalau kamu lagi menggembala haus, minum aja susunya dari kambing. Nanti kalau ada yang minta ya kasih aja. Karena ya kita nggak, ya sama-sama kita memprediksi kan. Tetapi penggembala itu kan sudah mengatakan, Abu Bakar kan tidak ngerampas atau tidak ini kan. Karena kalau semuanya tidak boleh, dia akan mengatakan ini bukan punyaku. Ya, saya tidak boleh gitu. Nah, kayak artinya walaupun sebagai bukan pemilik, tapi kalau diserahkan dan pemilik itu mengatakan ya nanti siapa yang minta silakan kasih aja. Kan berarti sudah diserahkan haknya kepada itu. Kemungkinan sih begitu, wallahu a'lam. Karena Abu Bakar kan nggak minta semena-mena gitu. Ya kan bisa. Apakah engkau mau memerahnya? Bisa. Apakah ada di antara dua yang susunya bisa diperah? Ada, kan? Dan lain sebagainya. Kalau dia amanah, ya kan? Karena kalau dia amanah, berarti dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dititipkan oleh pemiliknya. Artinya pemiliknya mungkin sudah menyerahkan. Kalau nanti ada pejalan yang minta, ya kasih aja, kasihan, gitu kan? Nah, kalau sudah dipasrahkan seperti itu, berarti sebagai pengelola tadi ya boleh saja. Sama kayak kita mengelola uang orang gitu ya. Kalau ya silakan. Nanti pokoknya kalau ada masalah-masalah yang boleh, kan nggak harus detail-detail. Kalau ada yang minta kasih. Mungkin ada kita punya anak buah di toko kan. Nanti kalau ada pengemis, pokoknya kasih. Allah. Diasumsikan seperti itu Ustaz ya. Ya. Ada amanah, diamanahkan boleh kalau haus, sepanjang tidak diperdagangkan ya. Ya. Kan murah susunya terus dia jual sendiri dapat keuntungan dari susunya, bayar dong ini. Padahal dia diberi Allah. Kita tanya majikannya, Pak. Iya, karena di sini nggak ada nih. Ganti dengan 1 dirham, nggak ada itu. Minta. Artinya apa yang dikonsumsi Rasulullah bukan otomatis haram dalam tanda petik ya, walaupun bukan punya dia. Artinya ini kan punya juragannya gitu. Kenapa dia ngasih? Ya, kalau juragannya sudah meserahkan, kan berarti sudah halal gitu. Nah, karena nggak disebutkan seperti itu dan Rasulullah meminum tanpa bertanya, kemudian Abu Bakar juga sudah bertanya seperti itu. Kemungkinan besar karena kita juga tidak mungkin dan Rasulullah dengan semena-mena gitu ya. Ya, apalagi dibandingkan dengan ceritanya Imam Syafi'i kan, yang buah apel itu kan, yang jatuh di sungai, sampai dicari ke hulu siapa ininya, yang punya ini untuk menghalalkan apelnya tadi kan. Betul. Jadi kalau ini diasumsikan bahwa penggembala ini sudah diberikan amanah, boleh memanfaatkan susu atau ini kalau misalkan kehausan atau apa. Insya Allah. Ya mohon maaf ini sedikit bertanya. Bagus Pak, ya kan? Ini pertanyaan yang tidak terlintas oleh kita. Ya, selanjutnya Pak Nasir, apakah bisa
bantu membaca Pak Nasir? Tadi saya lihat Pak Nasir sudah join malam hari ini. Oh, iya Pak Nasir, gimana Pak Nasir? Mau bantu baca? Nomor 2 aja nih Pak, sedikit Pak. Pak Nasir belum on ini sepertinya Pak Adi. Oh iya. Mungkin masih ini bersandar agak jauh. Ada yang dari Depok, Bang Ropi, silakan dibuka kameranya. Ayo dibantu baca Bang Ropi. Ini. Iya. Yang mana nih baca nih Pak Adi? Yang nomor 2 aja nih. Nomor 2, baik, siap. Nambah. Di antara kebiasaan Abu Bakar adalah membonceng di belakang Nabi SAW. Sementara dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal. Sedangkan beliau lebih muda dan belum banyak dikenal orang. Di tengah perjalanan itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang di depanmu itu? Abu Bakar menjawab, dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Orang itu mengira bahwa yang dimaksudkan adalah penunjuk perjalanan. Padahal yang dimaksudkan Abu Bakar adalah jalan kebaikan. Perjalanan mereka sempat dibuntuti Surakoh bin Malik. Surakoh menuturkan, tak kala aku sedang duduk mengikuti sebuah pertemuan yang diselenggarakan kaumku, Bani Mudalij, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaumku yang mendatangi tempatku. Sementara kami semuanya sedang duduk-duduk. Orang itu berkata kepadaku, wahai Surakoh, sesungguhnya tadi aku melihat beberapa orang yang mengadakan perjalanan di pesisir. Kupikir dia adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Aku yakin memang yang dimaksudkan adalah orang ini. Yang dimaksudkan orang ini adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Namun kukatakan padanya, itu bukan mereka. Yang kau lihat itu hanyalah Fulan dan Fulan yang pergi agar tidak kita lihat. Aku tetap berada dalam pertemuan itu untuk beberapa saat. Tak lama kemudian aku bangkit dan pulang ke rumah. Kusuruh pembantuku untuk mengeluarkan kuda dari belakang bukit dan menungguku di sana hingga aku datang. Kuambil tombak dan aku keluar rumah dari pintu belakang hingga tiba di tempat kudaku. Kupacu kudaku dengan kencang. Namun tak kala aku sudah mendekati Muhammad dan rekan-rekannya, kudaku tergelincir dan aku pun terpental jatuh. Aku segera bangkit lagi. Kupungut kantong anak panah dan kukeluarkan anak panah. Namun aku ragu-ragu menggunakannya. Aku harus membiliknya ke arah mereka atau tidak. Kunaiki lagi kudaku dan kupacu lagi hingga jarakku dengan mereka menjadi dekat. Tak kala bisa kudengar bacaan Rasulullah yang sama sekali tidak menoleh ke arah belakang, sementara Abu Bakar terus-menerus menoleh. Tiba-tiba kedua kaki kudaku yang depan terperosok ke dalam pasir hingga ke lutut. Aku turun dari punggung kuda dan kucambuki kudaku agar mau bangun. Namun ia tidak bisa mengeluarkan kaki depannya dari pasir. Tak kala kudaku bisa mengeluarkan kakinya dari pasir dan bisa berdiri lagi, maka bersama dengan itu banyak debu yang bertaburan di udara. Ragu-ragu untuk menggunakan anak panahku. Ini adalah sesuatu yang sangat kubenci. Aku pun tidak berdaya dan berseru kepada mereka agar aku tidak diapa-apakan. Mereka pun berhenti. Aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan, pasti mereka akan menahan diriku dan Rasulullah bisa berbuat apapun. Kukatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau. Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang. Lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka, namun mereka tidak memperdulikan tawaranku ini. Mereka tidak meminta apa-apa padaku, selain hanya berkata, rahasiakan perjalanan kami. Lalu aku meminta tulisan yang bisa menjamin keamanan diriku. Untuk itu Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk menuliskannya di sebuah lembaran kulit. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Selesai kisah yang Sampai di situ dulu ya. Ustaz, lanjut dibaca atau mana tadi, Pak? Menjaga beliau nih. Iya, tadi kan ini. Tadi sampai sini, Ustaz. Di bawahnya tuh kayaknya belum selesai. Ya, dilanjutkan Bang Robi. Siap. Dalam riwayat dari Abu Bakar, dia berkata, kami melanjutkan perjalanan dan orang-orang berusaha mencari kami. Namun tak seorang pun yang bisa menemukan kami kecuali Surakoh bin Malik bin Ju'shum dengan menaiki kudanya. Rupanya ada yang menemukan kita, wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita.
Akhirnya Suraqah pulang dan mendapatkan orang-orang masih berusaha mencari. Maka dia berkata, aku tidak memperoleh kabar apa-apa untuk kalian. Lebih baik kalian diam saja di sini. Begitulah Suraqah yang pada pagi harinya bersemangat mencari Rasulullah SAW, namun pada sore harinya dia menjaga beliau. Beliau melanjut, oh ya. Cukup dulu, ya. Ini ada dua kisah tadi ya. Kisah yang pertama adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Di situ terjemahannya itu dikatakan seakan-akan Rasulullah itu lebih muda daripada Abu Bakar. Kita coba scroll agak ke atas. Di antara kebiasaan Abu Bakar membonceng di belakang Nabi. Jadi sebenarnya ini kan ada dua unta ya, unta untuk Rasulullah, unta untuk Abu Bakar sendiri. Tapi Abu Bakar itu lebih senang bersama Rasulullah SAW. Artinya ingin benar-benar menjaga Rasulullah. Sehingga Allah alam, yang satunya ini mungkin dengan dipakai siapa? Amir dengan Abdullah, atau mereka menuntun begitu. Tetapi Abu Bakar ini justru bersama Rasulullah untuk menjaga betul-betul Rasulullah. Nah, di sini kan disebutkan di tengah perjalanan ada seorang laki bertanya kepada siapakah? Ini. Sementara dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal. Sedangkan beliau lebih muda. Beliau ini siapa? Rasulullah. Kira-kira tuan mana Rasulullah sama Abu Bakar? Rasulullah itu meninggal Abu Bakar di usia 63 tahun. Dan Abu Bakar juga meninggal di usia 63 tahun. Nah, sementara Abu Bakar meninggalnya 2 tahun setelah Rasulullah. Jadi pada aslinya Rasulullah lebih tua. Tapi Rasulullah terlihat lebih muda daripada Abu Bakar. Nah, kita pernah membaca dulu kalau tidak salah di buku Syama'il Muhammadiyah ya. Bagaimana Rasulullah itu sampai tua, ubannya itu cuma beberapa, bisa dihitung dengan 7. Ya. Cuman bisa dihitung dengan jari gitu. Sementara Abu Bakar, wallah alam, karena Abu Bakar ini orangnya suka bersedih, terus ya suka menangis ketika baca Quran dan lain sebagainya, sehingga mungkin terlihatnya tuh lebih tua. Itu maksudnya ya. Tapi secara usia Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya di sini. Nah, di Arab itu syah itu bisa sebenarnya disebutkan untuk beberapa kategori ya. Syah itu untuk yang lebih tua itu disebut syah juga. Untuk orang yang berilmu itu disebut syah. Dia lebih muda dari saya, tapi lebih berilmu dari saya. Syah. Lainnya syah, ya kan? Ya, kita memanggil orang syah ini kan, kita memuliakan. Syah, bagaimana syah? Karena ini karena dia lebih berilmu, dia orang berilmu. Jadi orang tua disebut juga syekh. Yang berilmu disebut juga syekh. Atau orang yang punya posisi seperti di Imarat, di negara-negara Teluk, Syekh Tamim bin Hamad. Ya, itu kan syekh, tapi dia enggak tua dan enggak, tapi dia pemimpin. Tokoh ya, tokoh disebut syekh. Nah, Abu Bakar di sini disebut dia dikenal sementara dia adalah orang tua yang sudah dikenal. Artinya dia dikenal karena Abu Bakar ini pedagang. Dia sering melakukan perjalanan ke Syam. Sehingga mungkin di jalur itu dia sering terlihat ya, sebagai seorang apa namanya ya seorang yang saudagar gitu ya. Sehingga disyekhkan gitu istilahnya. Jadi sebagian mengatakan begitu. Atau tadi karena terlihat lebih tua maksudnya ya, walaupun dia secara usia lebih muda, atau karena dia sering melakukan perjalanan ke Syam dalam perdagangan beliau, kemudian di perjalanan itu mungkin ada sebagian orang yang mengenal dia sebagai seorang saudagar sehingga dituakan. Gitu. Tapi ala kulli hal pada hakikatnya Rasulullah lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Nah, di sini juga di antara pelajarannya ada bahasa yang ambigu. Ini juga pernah kita singgung ya dalam masalah boleh tidak berbohong. Dengan berjalan ada seorang lagi bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang di depanmu itu? Dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Bukan jalan, karena penunjuk jalannya Abdullah. Maksudnya penunjuk jalan menuju atau jalan agama ini, jalan kebaikan. Maka dalam berbohong, dalam petik ya, boleh kita menggunakan kata ambigu. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Raja Mesir itu kan, ini siapa perempuan? Ini saudariku. Dan dia istrinya. Maksudnya saudara seiman. Ya betul kan, istri kita kan saudara seiman. Tapi jangan itu praktekkan. Nanti. Itu biasa kalau di sini Ustaz. Gitu ya. Saya adik anak saya apa? Gimana deh? Anak saya istri saya
3 anaknya. Itu ya. Mas Andri itu yang hafal tuh, yang ngajarin. Pak Bambang lagi ngajarin. Apa Bambang ya? Istri saya 3 anaknya. Pak Didi. Oke, itu kemudian yang kedua kisahnya tentang Suraqah tadi ya, Suraqah bin Malik. Nah ini juga salah satu bantuan yang lain, di mana Allah membantu dengan cara tadi ya. Ya Allah menjadikan pasir itu menyedot kaki, mengisap kaki kudanya. Gitu. Nah Suraqah ini termasuk ada salah satu mukjizat dalam tanda petik ya. Mukjizat ghaib, artinya informasi ghaib. Rasulullah akan mengatakan, Suraqah gimana kalau kamu nanti dipakaikan mahkota Kisra. Dan ternyata betul, beliau adalah salah satu sahabat yang ikut penaklukan Kisra ketika di masa Umar bin Khattab. Sehingga ketika takluk itu, kemudian Umar memanggil dia, mana Suraqah? Pakai ini mahkota, kamu jalan di depan manusia. Kemudian sampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah kepada. Tapi habis itu dilepas lagi sama Umar. Ya kan? Kamu kan cuma disuruh make, bukan disuruh memiliki. Kan? Jadi udah seneng dia jalan-jalan gitu kan. Dilepas lagi sama Umar. Udah lepas, selesai. Loh, kok dilepas lagi ya? Rasulullah kan bilang kamu cuma make, bukan memiliki. Kembalikan lagi. Itu sebagai bait mal muslimin. Yang bait mal. Nah ini mukjizat ghaib, artinya Rasulullah SAW memberikan nubuat atau informasi masa depan. Ini terjadi kepada Suraqah. Wallahu a'lam. Suraqah ini akhirnya masuk Islam nggak, Ustaz? Iya, nanti akhirnya beliau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam ya. Tadi saya masih agak kurang paham kenapa dia jadi berubah ini ya, berubah pikiran ya. Awalnya semangat, udah kebayang 1000 onta, jadi ketika udah deket 100 ya, oh kebanyakan 100. Tapi kok bisa tiba-tiba dia malah nggak mau ngasih tahu, padahal sudah tinggal, artinya sempat berkomunikasi dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar ya. Kan dia berkali-kali mencoba, tapi kan tadi kudanya itu nyungsep. Bahkan yang ketiga kali nyungsep betul-betul tidak bisa lagi gerak. Maka tadi saya sampaikan itu diantara bantuan lain Allah. Bantuan yang metafisiknya itu. Ya, bantuan yang Allah berikan tadi. Ya. Jadi sehingga ya pasir ini kan termasuk juga tentara Allah. Ya sebagaimana tadi yang lain juga tentara Allah. Nah disitulah ya sudah gimana lagi. Dia cuma sendiri kok, Rasulullah berempat itu. Ada Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Amir tadi sama Abdullah ibnu Uraikid. Artinya kalau istilahnya mungkin lawan juga ya, bisa jadi kalah ya pertama. Yang kedua, dia tahu kemukjizatan itu gitu. Sehingga mau tidak mau ya gimana, nyerah aja gitu. Tapi Rasulullah SAW bahkan dia kan menyerahkan senjatanya itu. Jangan bunuh saya, penting. Saya kasih senjata dan apa yang saya bawa kepada kamu. Tapi Rasul mengatakan bawa aja, bawa pulang lagi. Persetujuannya, perjanjiannya jangan kamu bocorkan. Jangan kamu kasih tahu, itu saja. Dan akhirnya kita balik, ya dia membawa perjanjian itu, ya dia nggak memberitahukan kepada siapa. Ini ya, ini kan, ini yang kayaknya yang berbalik itu, aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan pasti mereka akan nahan diriku dan Rasulullah bisa berbuat apapun. Nah ini ya, dia waktu itu di kondisi kudanya berarti bisa lepas ini. Kudanya bisa lepas dari pasir. Akhirnya. Ya kan yang akhirnya kan setelah dia itu tadi sama Rasulullah tadi kan, kudanya lepas. Tapi tadi ya dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri dulu, percobaan 3 kali kalau saya tidak salah. Itu kan kalau kudaku bisa mengeluarkan pasirnya dari pasir dan bisa berdiri lagi, maka bersamaan itu banyak debu yang bertaburan di udara. Ini ya. Jadi dia diperlihatkan mukjizat Nabi ya, ada kejadian-kejadian yang ini di sini pertolongan Allahnya ya. Kejadian-kejadian yang waduh gawat nih, ada apa sih? Iya. Nah, kebanyakan pasti mereka akan menahan diri. Tapi itu di kondisi dia kalah ya, dia merasa kalah
tapi tidak diapa-apain sama Rasulullah ya. Mm-mm. Ini ya di sini kan. Nah, ini ku kabarkan pula apa saja yang dilakukan. Lalu aku tawarkan perbekalan dan harta kepada mereka. Ya apa yang saya bawa, kasih, yang penting selamatkan saya gitu. Ya, dia sudah pasrah kan. Udah gemeteran kali ya Wan. Karena mungkin ada ilmu pasir. Ya artinya kuda aja begitu gitu loh. Bisa jadi dia mau nyerang lagi, nanti malah dia yang kan. Wallahu a'lam. Satu hal lagi, ini kalau yang nomor 2 tadi, ini kan ketemu dengan orang ya, artinya rute yang dipakai itu juga ada orang seliweran juga ya, bukan rute yang benar-benar terhindar dari pertemuan dengan manusia ya. Ya, dia kan cuma rute yang nggak biasa, artinya rute yang nggak biasa dijalani oleh kafilah. Ya artinya kalau kita ikut jalan tikus kan tetap juga ada perkampungan kan. Ini jalan utama nih, jalan protokol. Bukan babat alas di ya dalam beberapa baru gitu ya. Di titik ya pasti ada juga. Apalagi padang pasir kan. Padang pasir ini kan hampir nggak ada jalur dia, semuanya tinggal buka jalur aja gitu kan kalau perjalanan. Allahu a'lam. Selanjutnya, lanjutkan. Iya. Bentar, yang hadir. Oh iya, Mas Andri tadi ya. Mas Andri, monggo Mas Andri. Sudah semangat pengen baca dari tadi nih kayaknya. Silakan Mas, biar nggak ngantuk. Nomor 4 ya, nomor 4. 4 ya. Ya, bismillah. Beliau melanjutkan perjalanan hingga melewati tenda Ummu Ma'bad. Dia adalah seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun. Duduk di serambi tendanya, memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Maka saat melewatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meminta sesuatu yang ada padanya. Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Sementara domba-domba itu tidak ada yang mengandung, dan ini adalah tahun paceklik, kata Ummu Ma'bad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi seekor domba betina di samping tenda. Beliau bertanya, ada apa dengan domba betina ini, wahai Ummu Ma'bad? Itu adalah domba betina yang sudah tidak lagi melahirkan anak, jawabnya. Apakah ia masih mengeluarkan air susu? Tanya beliau. Ia sudah terlalu tua untuk itu, jawabnya. Apakah engkau mengizinkan bila aku memerah susunya? Boleh, demi ayah dan ibuku, jawab Ummu Ma'bad. Jika memang engkau melihat domba itu masih bisa diperah susunya, maka perahlah. Beliau mengusap kantong kelenjar susu domba itu dengan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu kantong kelenjarnya menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Ma'bad, lalu memerah susunya dan menadahi dengan bejana itu. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Ma'bad yang langsung meminumnya hingga kenyang. Beliau juga memberikan susu itu kepada rekan-rekannya hingga mereka kenyang, baru kemudian beliau sendiri yang minum. Kemudian beliau memerah susu lagi hingga bejana itu penuh, lalu meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tak seberapa lama, kemudian suaminya datang sambil menggiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dia tak sanggup menutupi keheraannya tatkala melihat ada air susu di samping istrinya. Dari mana ini? Tanya Abu Ma'bad. Padahal domba-domba itu mandul tidak lagi mengandung dan tidak lagi bisa diperah di dalam rumah. Tidak, demi Allah. Tadi ada seorang laki-laki yang lewat membawa barokah. Bicaranya begini dan begini, keadaannya begini dan begini. Demi Allah, itu adalah seorang dari kabilah Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadaku, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-cirinya. Maka Ummu Ma'bad menyebutkan ciri-ciri beliau secara jelas. Seakan-akan orang yang mendengarnya bisa melihatnya secara langsung. Tentang sifat-sifat beliau ini akan kami paparkan di bagian ayat tulisan ini. Ummu Ma'bad berkata, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya, dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu. Pada saat itu terdengar suara nyaring di Mekah yang bisa didengar penduduk Mekah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Suara itu adalah Allah penguasa Arsy melimpahkan pahala yang terbaik
Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda umum Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah barang sejenak. Sungguh beruntunglah yang selalu menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina. Karena anak-anak gadisnya, tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bencananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Asma binti Abu Bakar berkata, kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah SAW pergi. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki layaknya jin yang muncul di dataran rendah di Makkah sambil melantunkan bait-bait syair ini. Sementara orang-orang bisa mendengar dan mencari jejaknya, namun mereka tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Bahkan suara itu juga muncul dari dataran Makkah yang tinggi. Tatkala kami mendengarnya, maka tahulah kami bahwa Rasulullah SAW sudah berjalan ke arah Madinah. Jadi ini kisah lain Rasulullah bertemu dengan Ummu Ma'bad. Namanya Atikah. Yang Ummu Ma'bad. Nah, di sini juga ada pertolongan Allah yang lain. Artinya Allah memperlihatkan salah satu mukjizat yang lain, di mana Rasulullah memegang ya susu kambing itu langsung keluar susunya. Gitu ya. Padahal dia sebenarnya sudah tidak bisa mengeluarkan susu. Nah, di sini ada tadi di akhir dikatakan kan, kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah pergi, lalu tiba-tiba seorang laki-laki layaknya jin. Sebenarnya ini seorang laki-laki dari jin. Jadi yang berbicara ini, yang melantunkan syair ini adalah jin. Jin itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka dalam surat jin itu kan dikatakan, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Jadi sesungguhnya ada sebagian kelompok laki-laki itu yang pertolongan dari sekelompok laki-laki, kelompok manusia, laki-laki manusia meminta pertolongan dari sekelompok laki-laki dari jin. Kalau malaikat kan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi kalau jin ada laki-laki dan perempuan. Nah ini maksudnya sebenarnya, jadi lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bangsa jin yang muncul dari daerah sambil melantunkan bait-bait ini tadi. Allah penguasa arus merupakan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda umum Ma'bad. Mereka melanjutkan berjalan setelah sehingga merasa jinak sungguh. Ya, seakan-akan ngasih informasi. Wallahu alam jinnya ya apa jin muslim atau jin ya netral gitu ya. Tapi kemungkinan ya ini kan ngasih informasi kepada penduduk Mekah, terutama sahabat-sahabat yang belum hijrah atau yang masih masih tertahan di Madinah. Maka Asma kemudian mengatakan, dari situ kami tahu bahwasanya Rasulullah SAW sudah dalam perjalanan ke Madinah. Nah ini juga tambahan. Tadi kan kita sama Pak Adi bahas kira-kira itu orang-orang sudah pada tahu belum perjalanan Rasulullah kan? Maka saya bilang di sini, ya ini Asma berarti kan tidak tahu Rasulullah itu perjalanannya kemana, rutenya lewat mana, kan begitu ya. Nah bisa jadi memang ada orang yang dikasih tahu informasi, ada yang nggak dikasih tahu. Jadi kan ada beberapa orang yang berperan dalam peristiwa hijrah ini kan. Ya mungkin informasi itu nggak semuanya harus diketahui orang. Ada informasi yang penting banget yang hanya diketahui oleh Abu Bakar saja. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan informasi ke Abu Bakar kan, sampai Abu Bakar nyuruh keluar dulu orang-orang yang ada di rumah ini. Dia suruh keluar, informasi penting. Ya, maka begitu juga kita kan, ketika kita mengatur strategi kan, nggak semua orang harus kita informasikan. Ya ada tim-tim tertentu yang harus kita kasih tahu saja. Tim-tim luarannya mungkin kita kasih tahu. Ya secara globalnya saja. Gitu. Ini Rasulullah juga begitu. Artinya Asma, walaupun dia yang tadi ya, ngikat rantangnya makanan ketika Rasulullah mau pergi itu. Dia pun tidak tahu Rasulullah itu jalurnya mana, bagaimana. Baru setelah mendengar suara tadi, dan dia tahu bahwasanya kami tahu Rasulullah SAW sudah berjalan ke arah Madinah. Anna wajhahu ilal Madinah. Oke. Begitu, Pak Adi. Ya. Ini masih ada dua nih, 5 dan 6. Mas Aditya, silakan Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah perjalanan ini, Nabi SAW bertemu dengan Abu Buraidah, pemimpin kaumnya. Dia pergi untuk mencari beliau dan Abu Bakar, dengan harapan bisa mendapatkan hadiah yang telah diminta Quraisy. Tak kala dia sudah berhadapan dengan Rasulullah SAW dan beliau mengajaknya berbicara,
Maka ketika itu dia masuk Islam bersama 70 orang dari kaumnya. Dia melepas ikat kepalanya, dia mengikatkan di tombaknya sebagai bendera sambil berseru bahwa pemimpin yang membawa keamanan dan perdamaian telah datang untuk memenuhi dunia dengan keadilan. Nah, ini ada satu lagi namanya Abu Buraidah. Ini sama kayak Suraqah. Dia awalnya tergiur dengan 100 ekor unta. Ketika bertemu Rasulullah berbicara, ternyata berbalik arah. Ya kan? Dan Rasulullah SAW sendiri kan memang begitu ya. Orang-orang itu mengatakan Rasulullah itu ketika dilihat tuh nggak ada wajah tampang-tampang kriminal misalnya. Jadi wajahnya itu nggak ada wajah pembohong. Maka di kitab Syama'il Muhammadiyah itu kan disebutkan. Orang yang melihat wajah Rasulullah itu nggak akan terlintas kalau beliau itu bohong. Nah, mungkin orang ini juga ketika melihat Rasulullah, kemudian mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, akhirnya dia justru beriman. Maka di antara strategi orang kafir supaya orang-orang Mekah itu tidak tertarik kepada Islam, kan mereka mengatakan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jangan kamu dengar Al-Quran itu. Maka ketika Abu Bakar sholat di luar, kemudian sampai terisak, kemudian menangis, terdengar, itu kan protes mereka. Jangan di luar, kamu boleh sholat tapi di dalam. Karena kalau ada yang dengar, kemudian dia ya terpesona dengan ayat Al-Quran, maknanya merasuk ke dalam hati, mereka akan masuk Islam. Okay? Sehingga mereka di stop, di skap, jangan sampai mereka itu terdengar oleh Al-Quran karena bisa mempengaruhi. Itu kisah yang kelima. Ustaz, ini kan Rasulullah mengajak berbicara. Ini ada sehingga akhirnya tiba-tiba masuk Islam. Ini apa yang disampaikan Rasulullah pada saat itu ya, sehingga masuk Islam ini? Ujuk-ujuk gitu. Dan bersama 70 orang dari kaumnya. Berarti waktu ngejar itu kan ada rombongan 70 orang ini ya? Iya. Mau nangkap tapi diajak ngobrol tapi malah jadi masuk Islam. Ada kalimat ajaib yang disampaikan Rasulullah pada saat itu apa ya, Ustaz? Allahu alam, saya kurang tahu juga ya secara detailnya. Tapi banyak orang itu kan yang hanya mendengar begitu. Mungkin mendengar ini ada buronan namanya Muhammad, dia ini dan lain sebagainya. Dia tidak tahu apa dakwah yang dibawa, apa yang ini kan hanya terbawa itu. Nah, ketika sampai kemudian ngobrol akhirnya dia terbuka karena ternyata yang dibawa itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Hidayah itu begini ya istilahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kadang kan kita juga terbawa informasi, kita tidak tahu orang itu sebenarnya baik atau tidak kan. Terbawa informasi, kita menganggap orang itu tidak baik. Ketika kita ngobrol beneran, ternyata orang itu baik. Jadi ada kisah itu kalau tidak salah Imam Auza'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Auza'i ini ada di Syam. Imam Abu Hanifah ada di Kufah. Jadi Abu Hanifah ini terkenal sebagai ahlur ra'yi. Jadi beliau itu kan pemikir ulung. Sehingga pendapat-pendapat beliau dari fikih itu banyak berdasarkan kepada pemahaman. Karena hadis itu nggak banyak sampai ketika itu ke kawasan Kufah. Nah, karena banyak menggunakan pemikiran, sehingga ada yang banyak menganggap Abu Hanifah ini ya dikatakan fasik lah karena mengedepankan akal daripada hadis dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembicaraan itu perkataan itu sampai kepada Imam Auza'i. Imam Auza'i yang ada di Syam kemudian mengatakan, ini siapa Abu Hanifah ini? Ya zidik atau apa gitu. Sebagainya. Pokoknya karena kebawa dengan apa yang disampaikan orang sehingga dia mengecam Abu Hanifah gitu ya. Ini dan lain sebagainya gitulah. Memandang tidak baik. Nah, suatu kali ada muridnya yang membawa buku gitu. Muridnya membawa buku dibaca sama dia. Kemudian dibaca juga sama Imam Auza'i. Dibaca oleh Imam Auza'i tertarik. Bagus betul ini bukunya. Pemikirannya mantap gitu ya, mantul. Ya, siapa yang nulis ini? Yang nulis ini Imam Abu Hanifah dari Kufah. Loh, selama ini Imam Abu Hanifah katanya enggak begini kan? Ya,
Akhirnya kemudian beliau mengakui bahwasanya Abu Hanifah nggak seperti yang dikatakan ya, orang-orang. Berdasarkan ketika dia langsung melihat hasil karyanya. Nah, kita juga kan banyak begitu ya. Ketika kita mendengar informasi tentang seseorang dari orang lain, teman kita ada banyak terbawa. Nah, ketika kita ngomong langsung, terbicara langsung, orangnya nggak seperti itu. Nah, mungkin wallahu alam, ya Abu Buraidah itu mungkin juga seperti itu. Ya, dia tahunya dari informasi, bertemu dengan Rasulullah, disampaikan dakwah yang beliau sampaikan, kemudian ajaran yang beliau bawa, mungkin terbuka. Seperti Najasyi, ya kan? Najasyi ketika sahabat-sahabat Rasulullah hijrah ke Ethiopia di tahun ke-5 Hijriah, kan ditanya apa ajaran yang dibawa, disampaikan sampai Najasyi menangis. Ternyata ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang masih Farisinil gitu. Nah, kalau seumpamanya ketika itu dia hanya mendengar perkataan Amr bin As, ya Amr bin As yang ingin ngambil Ja'far dan kawan-kawan itu, ya mungkin dia terbawa. Wah, bahwasanya Muhammad itu mencerai-beraikan persatuan kami, ya, menghina nenek moyang kami, menyebabkan belah umat dan lain sebagainya kan. Ya, tapi ketiganya apa sih ajaran yang dibawa? Oh, ajarannya ini. Dibacakanlah surat Maryam, bahkan sampai nangis kan. Oh, ternyata sama kayak radikal ini kan. Kadang-kadang kita kebawa dengan pemahaman, dengan informasi media. Oh, ini radikal nih. Sekarang kan lagi musim Taliban nih kan. Nah, kita harus cari informasi yang betul. Ini Ustaz, ini 70 orang Abu Buraidah dan 70 orang ini balik lagi ke Mekah atau ikut hijrah juga? Mengawal Rasulullah gitu kan? Nah, wallahu alam. Nggak ada kisah selanjutnya ya? Bukan bagian dari muhajirin ya? Kalau saya tidak salah, ini bukan orang Mekah. Mungkin dia ada di perkampungan situ. Oh. Jadi dari artinya ini bukan orang yang ingin mengejar Rasulullah untuk dapatkan 100 onta itu ya? Nah, tapi kan nggak semua orang Mekah. Artinya sayembara itu sudah keluar Mekah. Nah, sudah kan bisa mendapatkan. Nah, Allah alam untuk kisah selanjutnya. Karena nggak semua sahabat ini kisahnya disebutkan lengkap ya. Ada yang kadang-kadang cuma dikisahkan sedikit, gitu. Cuma disebutkan namanya. Ini sepenggal berita gitu ya. Ada namanya Abu Buraidah masuk Islam. Gimana Pak? Bisa lengkap nggak mereka ibadahnya? Kan setelah itu nggak ada komunikasi lagi dengan Rasulullah. Sudah pergi ke Mekah, harus dia kan tinggal di situ. Rasulullah kan ke Mekah, ke Madinah. Ya. Dia nggak ikut. Dia tahu Islamnya dari mana? Untuk sholatnya, apa yang lainnya? Jadi hijrah ini ada beberapa gelombang istilahnya. Pertama kan hijrahnya para sahabat, kemudian hijrahnya Rasulullah, nanti hijrahnya orang-orang yang masih tertinggal di Mekah, orang-orang yang masih tersekap atau yang masih tertahan atau mustad'afin, orang-orang yang lemah itu. Nah, itu nanti hijrah. Kemudian hijrah orang-orang kabilah yang mulai masuk Islam diminta untuk hijrah. Ada hijrah lagi disebut hijrahnya orang-orang utusan-utusan dari kabilah. Jadi nanti ada hijrahnya utusan-utusan dari kabilah itu suruh hijrah ke Rasulullah, hijrah ke Madinah, nanti mereka kembali untuk mengajarkan Islam. Nah, dari situlah kemudian kabilah-kabilah lain ya. Artinya Arab ini kan bukan hanya Mekah, kan banyak kabilah-kabilah, tempat-tempat yang lain ya selain Mekah. Nah, sebagian mereka kan ada juga yang masuk Islam setelah Rasulullah sudah di Madinah itu. Nah, mereka diperintahkan untuk mengutus 1-2 orang untuk kemudian nanti kembali kepada kaum mereka. Itulah dalam Al-Quran dikatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi bahwasanya enggak semuanya itu harus berperang. Harus ada sekelompok orang itu yang bertafakuh fid din untuk nanti kembali kepada kaumnya menyampaikan ajaran Islam. Nah, maka ketika ajaran itu belum sampai, maka yang dia lakukan ya hanya apa yang sudah sampai. Dia syahadat, yang penting sudah Islam. Syariatnya ya belum banyak. Dan di masa di Makkah itu kan nggak banyak syariat yang ada. Salat pun belum ditentukan harus 5 karena Isra Mi'raj. Sebenarnya karena Isra Mi'raj baru terjadi di tahun ke-11. Artinya 10 tahun itu salatnya dia salat mengikuti sebagian dikatakan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dulu. Ya, jadi cuman di Al-Quran dikatakan bukrotan wa asilah, cuman pagi dan sore. Nah, ada kabilah-kabilah yang baru masuk Islam, ya diajarkan yang penting dulu, syahadat dulu. Apa bisanya, salat dulu. Nah, baru nanti ketika ada kabilah utusan-utusan itu yang diajarkan Allah, nanti mereka kembali. Atau Rasulullah langsung mengutus beberapa sahabat untuk mengajari. Maka ada peristiwa di mana Rasulullah sampai kunut nazilah selama sebulan. Karena ada beberapa kabilah yang mereka mengatakan masuk Islam, tapi minta diutus orang-orang yang akan mengajarkan Islam. Rasulullah mengutus beberapa sahabat, ternyata malah dibantai di situ. Dan disitulah kemudian Rasulullah ya kunut nazilah selama sebulan, melaknat kabilah-kabilah yang tadi. Wallahu a'lam. Ya. Bang Abe nih terakhir nih poin 6 karena waktunya sudah 11:30. Bang Abe dibaca, Bang Abe dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan Az-Zubair yang sudah masuk Islam beserta sekumpulan kafilah dagang yang pulang dari Syam. Az-Zubair memberikan kain putih kepada beliau dan Abu Bakar. Ya. Az-Zubair ini sudah masuk Islam, Ustaz ya? Ya, Az-Zubair bin Awwam ini salah satu sahabat Rasulullah yang belum masuk Islam. Dan dia termasuk salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Juga sepupunya Rasulullah itu. Ya, sepupunya. Anaknya Safiyah dan juga iparnya Rasulullah karena dia menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Ya. Baik, Ustadz nih berada di Kuba nih kayaknya masih panjang. Tapi waktu kita sudah 11:30. Mungkin kita lanjutkan pekan depan, Ustadz ya? Insya Allah, mudah-mudahan ada di Kuba. Alhamdulillah Rasulullah sudah sampai Kuba, sudah lepas dari dari Mekah, dikejar-kejar perjalanan, sekarang sudah Kuba, udah dekat lagi nih sampai Madinah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, selamat ya. Tapi kita mengikuti perjalanan. Banyak tadi hal-hal yang ya selama ini mungkin kita hanya mengikuti kisah besarnya, tapi detail-detailnya tadi menarik untuk dikaji, termasuk pertanyaan akal saya mengenai susu tadi ya. Tapi yang terbayang di sini dari tadi itu selalu konsumsinya itu susu kambing ya, nggak susu sapi, nggak susu onta ya, tapi susu kambing ya. Dan nggak pakai direbus ya, berarti emang sudah biasa gitu ya di sana. Konsumsi minuman. Berarti kita harus banyak mengkonsumsi susu kambing. Nah, Ustadz, di sana ada tuh susu kambing ya. Kambingnya ada, susunya kan. Dan jangan lupa itu tadi, tapi ada mukjizat, salah satu mukjizatnya tadi adalah dengan kambingnya apa saja Ustaz? Ma'bad. Ma'bad ya, Ma'bad. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan, menyimak tadi berbagai kisah
perjalanan Rasulullah sampai dengan Kuba, tapi karena waktu kita cukupkan dulu sampai di sini dan selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan. Sebelum kita tutup, mohon berkenan Ustadz mimpin doa Ustadz.